Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu mengenai bilangan pecahan. Nah, di kelas 3 kalian sudah pernah mempelajari bilangan pecahan, bukan? Berarti kita akan mengulang sedikit mengenai bilangan pecahan. Materi yang akan kita pelajari nanti yaitu di bilangan pecahan, taksiran, dan aplikasi pecahan. Nah, apa pecahan itu? Pecahan merupakan perbandingan sebagian benda dengan keseluruhan benda dalam suatu kumpulan. Nah, ini diingat-ingat. Perbandingan sebagian benda dengan keseluruhan benda. Terus dinyatakan dengan A per B. Dengan syarat ya. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Sedangkan syarat yang kedua, B ini bukan 0. B bukan 0. Bilangan A disebut pembilang, sedangkan B disebut penyebut. Ini bilangan pecahan banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti 1 buah apel dari 10 dalam 1 keranjang, dan 1 coklat utuh yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Ini contohnya. Nah, ini ada gambar buku. Perhatikan, berapa bagian buku berwarna kuning dari 10 buku. Nah, ini kita perhatikan ya. Buku kuningnya ini ada 2. Terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu. Sedangkan total seluruhnya adalah 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Ini kita tulis 2 per 10. Jadi 10 ini dari keseluruhan. Nah, terus contoh yang kedua. Ini ada gambar tongkat. Berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Warna cat pada tongkat ada 2, yaitu merah dan putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Karena ada 2 warna ini. Lambangnya yaitu 1 per 2. Atau kita bisa menyebutnya setengah. Jadi pecahan warna yang menyatakan tongkat yang berwarna merah adalah setengah. Terus selanjutnya ya, ini contoh yang ketiga. Ini ada gambar apel. Berapa bagian buah apel yang dimakan? Ini yang dimakan ini terpisah 1 ini. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama
besar. Jika satu bagian sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa apel. Sisa apel yang ini yang belum dimakan adalah, berarti ini ada 3 ya. 3 dari 4 bagian. 3 keseluruhannya tadi kan 4. Maka kita lambangkan dengan 1/4. Atau kita bisa menyebutnya 1/4. Ini dari pengamatan buku. Yang buku tadi, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Part of whole. Ini dari buku kuningnya 2/10. Ini dari keseluruhan. Sedangkan pada pengamatan tempat dan apel, pecahan diartikan sebagai bagian dari unit. Part of unity. Kenapa? Nah, ini kan aslinya satu bagian utuh. Ini juga satu bagian utuh. Sedangkan ini keseluruhan. Jelas beda ya antara pengamatan atas dan yang bawah. Terus yang tidak boleh kalian lupa adalah ini. Bilangan yang atas kita sebut dengan pembilang. Bilangan yang bawah kita sebut dengan penyebut. Nah, ini saya kasih contoh. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, ini gimana? Ini kan ada gambar persegi panjang yang dibagi menjadi 6 sama besar. 6 sama besar. Yang diarsir ada 4. Nah, berarti bentuk pecahan gambar yang diarsir 4/6. Nah, ini dari sini tadi kalian sudah paham. Untuk melihat pemahaman kalian, akan 3 soal berikut. Yang pertama, Eli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Nah, dipahami ya soalnya. Dipahami dulu, baru dikerjakan. Terus yang kedua, katakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Ini ada sebuah kotak menjadi 9 bagian. Sedangkan yang diarsir ada 5. Nah, jadi bentuk pecahannya bagaimana? Yang ini juga. Nah, soal yang ketiga, katakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diarsir. Gambar seperti ini tadi. Nah, ini kan gambar. Lah, ini soal yang ketiga ini kalian gambar. Yang A 3/6 dengan menggunakan gambar persegi panjang. Jadi digambar dulu persegi panjangnya, baru dibagi menjadi 6. Terus yang diarsir 3. Terus yang B 1/5 dengan menggunakan gambar lingkaran. Nah, ini berarti caranya digambar dulu